Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bangka, Abang Eka di channel Manja Videographer. Tentunya Bangka akan membahas seputaran gut anxiety psikomatis atau yang lebih dikenal dengan asam lambung disertai kecemasan berlebihan. Di sini Bangka itu bercerita menurut pengalaman yang Bangka alami loh ya. Bangka ini bukannya dokter spesialis penyakit dalam atau psikiater atau terapi, bukan ahlinya. Cuma ini berbagi kepada teman-teman pengalaman pribadi Bangka yang Bangka alami selama mengalami gangguan sistem pencernaan. Di sini Bangka akan menjelaskan metode-metode apa saja atau caranya gimana agar kita cepat sembuh atau cepat pulih dalam dalam mengalami sistem pencernaan ini. Cara pertama Bangka itu pertama sebelum belum Bangka tahu itu sakit asam lambung itu sebenarnya penyakit yang tidak berbahaya. Kalau tahu cara menanganinya itu pasti cepat sembuh. Tapi akibat kita tidak tahu, karena ketidaktahuan kita itulah kenapa kita nggak sembuh-sembuh gitu kan. Sebenarnya itu gampang sekali ya kan. Dengan penyakit anxiety psikomatis ini, walaupun banyak sensasi yang Bangka jelaskan di video-videonya itu belum seberapa, itu masih banyak lagi seperti mata blur, leher mengganjal, nyeri di ulu hati, terus di dada itu nyeri-nyeri sampai tembus ke punggung ya kan, tangan nanti gerak-gerak sendiri kedutan, sering lemas, keringat dingin di kaki, terus sering mengalami kesemutan ya kan, terus di sini kayak terikat, mata blur, pokoknya aduh di sini panas, pokoknya banyak lah sensasi, 1001 sensasi ya. Itulah yang bikin kita mengalami anxiety atau kecemasan berlebihan, karena kita nanti psikomatis. Nanti Bangka jelasin apa itu GERD, apa itu anxiety, apa itu psikomatis di video selanjutnya ya kan. Kali ini Bangka akan menjelaskan dulu bagaimana cara menangani atau metode-metode gimana agar kita itu cepat baik ya, cepat baik ya. Awal-awalnya Bangka belum tahu itu. Waktu pertama terserang penyakit asam lambung itu, Bangka itu belum jaga pola makan. Itu pertamanya pola makannya apa, masih kemarin ada apa, tukang somai lewat tuh masih pesen, waktu dimakan kok efeknya itu ada, maksudnya langsung berefek kayak racunan. Pikirannya awal-awalnya begitu ya kan, ternyata itu bukan gitu. Sebenarnya itu karena asam lambung. Asam lambung kan tahu kan, asam lambung itu kan berarti sistem lambung kita itu lagi error gitu. Nah disitulah Bangka mulai paham kenapa ya pentingnya itu, maksudnya dimana lambung kita itu lagi error, sehingga kita tuh nggak boleh sembarangan memasukkan makanan di dalam perut kita. Disitulah Bangka baru menyadari gimana kita harus menjaga pola makan. Pola makan gimana? Pola makan kita tuh harus menghindari yang bersantan, yang mengandung minyak gitu kan, yang ya pokoknya yang kecut-kecut itu nggak boleh dulu. Pertama kita harus menjaga pola makan itu. Untuk porsinya itu gimana? Porsinya itu awal-awalnya Bangka tuh belum tahu porsinya itu. Bangka makan itu seperti biasa, maksudnya ya seperti satu piring itu langsung kan. Di situ kok perut gak enak. Di situ lah abang baru tahu, karena perut lambung kita tuh lagi error, maksudnya untuk mengolah makanannya kan itu kan menggunakan asam lambung itu untuk menghancurkan makanan dalam tubuh. Semakin banyak kok, semakin makan banyak itu, habis makan tuh kayak begah gitu kan, sendawa bawaannya kan. Di situ abang berpikir gimana caranya biar makanan dalam perut kita itu nggak bikin sakit gitu. Di situ Bangka mulai makan itu sedikit-sedikit. Caranya itu Bangka itu kurangi porsinya tapi sering. Contohnya dari jam 7 itu kan habis bangun kan jam 7 makan itu minimal 7 suap. Habis itu 2 jam sekali, jam 10 makan lagi. Terus setengah 1 makan lagi, jam 3 makan lagi. Terakhirnya jam 6 makan lagi, itu terakhir itu. Nanti diselingi buah-buah. Awal-awalnya pertama Bangka seperti itu, Bangka jalankan metode itu, emang lemes di badan nih. Karena apa? Ya karena kita biasanya makan satu piring ya kan. Ini dikurangi porsinya gitu kan. Kayak habis makan kayak mau kemana-mana lemes kayak kelingan. Pokoknya ya awal-awal pokoknya nggak enak lah. Pasti buat teman-teman yang pernah mengalami atau yang lagi
mengalami pasti paham, tapi buat teman-teman yang belum mengalami pasti dibilangnya lebay kan, tapi memang begitu guys. Eh, jadi awal-awal mulai itu Bangka makan itu kan sesering mungkin, walaupun lemes, lama-lama kan udah terbiasa itu. Kedua yang Bangka lakukan adalah menjaga pola hidup. Pola hidup gimana? Contohnya Bangka itu kalau tiap pagi itu bangun pagi ya kan, tidur cepat, jarang begadang. Kayak tadi ini baru olahraga, alhamdulillah udah keringat. Dulu awal-awal sebelum sembuhan atau sebelum pulih itu, untuk keringat itu bukan kayak keringat gini, maksudnya ada keringat di sini kan, keringat dingin, dia berkeringat seperti kena percikan-percikan air gitu, tapi dingin keringatnya di situ. Kalau sekarang udah alhamdulillah udah normal lah, keringatnya kan udah keringat biasa kan. Seperti orang-orang, walaupun ya masih dalam masa pemulihan lah ya kan. Di situ pola hidup Bangka Bang rubah, jarang lagi begadang, tidur cepat. Awal-awalnya itu untuk tidur itu agak susah. Karena agak susah gimana? Karena kita khawatir waktu, pasti teman-teman mengalami kan, gimana rasanya waktu mau tidur itu, rasa mana cemas kita tuh lebih tinggi daripada logika. Terkadang itu karena apa? Itu karena efek dari asam lambung kita. Asam lambung kita itu naik sehingga menimbulkan sensasi dan menjadi kecemasan. Disitulah nanti Bangka jelasin apa ya, itu GERD, apa anxiety, apa psikomatis. Nanti di video selanjutnya Bangka jelasin. Sekarang metode-metodenya dulu, apa saja yang abang lakukan menjaga pola hidup tadi. Yang ketiga untuk psikomatisnya itu abang kayak itu jaga pola pikir. Pola pikir berarti 3P gitu. Pola pikir itu gimana? Berpikir kadang itu terkadang kalau kita mengalami gangguan asam lambung itu, pola pikir itu pikirnya kita tuh fokus ke penyakit kita, maksudnya sensasi-sensasi yang ditimbulkan oleh asam lambung itu. Di situ pola pikir Bangka jaga juga. Tapi untuk teman-teman pasti yang awal-awal merasakan itu pola pikir itu susah. Karena susah Pak, itu wajar karena Bangka itu alami sendiri. Karena sensasi yang muncul itu nanti Bangka rasakan itu kayak sakit ini jangan-jangan sakit apa, komplikasi, atau pikiran kita tuh pokoknya negatif gitu. Disitulah kenapa kita itu nggak sembuh-sembuh, karena kita itu takut nih ya kan, ketakutan itu. Dan terakhirnya itu kan 3P, pola makan, pola hidup, pola pikir, dan terakhir itu Bangka jaga itu R-nya. R itu untuk religius atau agama. Di situ Bangka jaga, maksudnya dulu kan awal-awal pertama mengalami GERD anxiety ini itu kan, pertama itu sensasi pertama itu pasti takut akan kematian ya kan, pasti teman-teman mengalami di situ. Setelah Bangka ubah semua mindset ya, rajin kan Bangka kebetulan nih muslim kan, datang ke masjid. Pertama-tamanya takut, maksudnya ya mulai membenah diri lah istilahnya gitu kan. Di rumah dulu, sholat di rumah gitu kan, berdoa atau ya, karena semua ini kan penyakit ini kan semua itu kan datangnya dari Allah kan. Jadi kita harus ya setidaknya ya bertobat lah atas kesalahan-kesalahan kita. Makanya tidak menjaga pola makan, pola tidur terlalu menyepelekan. Disitulah Bangka jaga. Biar tidak lama, biar tidak berputar-putar terus. Cukup sekian video dari Bangka, nanti kita bahas untuk lebih dalamnya di next video. Jangan lupa untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini untuk di subscribe atau di share agar teman-teman yang lain bisa terbantu. Dan apabila ada pertanyaan bisa langsung di kolom komentar, insya Allah Bangka bantulah gimana cara biar cepat pulih, karena Bangka tahu rasanya gimana guys, menderitanya kita mengalami sensasi itu luar biasa. Insya Allah Bangka kalau bisa bantu, Bangka bantu. Gimana caranya, obatnya gimana, insya Allah silakan komen di bawah. Mudah-mudahan yang lagi mengalami atau yang lagi proses penyembuhan kayak Bangka ini cepat pulih. Jangan berlama-lama meratapi nasib ya. Awalnya Bangka wajar itu, tapi tetap semangat. GERD anxiety psikomatis ini 1000 sensasi tapi insya Allah tidak berbahaya. Buktinya Bangka udah coba kemana-mana, alhamdulillah masih sehat sampai sekarang ini, dan udah bisa
olahraga keringatan kembali guys. Buat kalian yang awal-awal itu emang sulit, nikmati dulu aja, nikmati dulu. Pasti kalian ada kesembuhan tuh kalian semua. Oke, cukup sekian, terima kasih.